Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis 28 Agustus 2025 kami berkunjung ke daerah Taman Nasional Meru Betiri di daerah Temporjo, Sanenrejo, Kecamatan Temporjo. Kami dari Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia. Di sini ada Pak Arif yang membimbing para mahasiswa dan telah melakukan asesmen di daerah sini, dan kami bersama Pak Ali, beliau dari Kepala Seksi Taman Nasional Meru Betiri. Nah, Pak Arif, jenengan melakukan kegiatan bersama mahasiswa apa saja yang dilakukan di sini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kami dari Universitas Jember, saya kebetulan ketua LKPM, Laboratorium Kajian Pemberdayaan Masyarakat, berkolaborasi juga dengan mahasiswa dari UIN Jember dan beberapa unsur yang lain. Ini melakukan pendampingan berkelanjutan, Pak Yai. Jadi kita mulai dengan pendekatan ke masyarakat, ya. Kemudian kita melakukan assessment sekitar 1 bulan lebih. Kita sudah memperoleh banyak informasi, identifikasi masalah-masalah apa yang muncul di masyarakat terkait dengan konservasi, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kemudian ada rumusan kebijakan sebagai rekomendasi yang itu nanti bisa di follow up oleh pemangku kepentingan seperti pihak Taman Nasional Meru Betiri, termasuk Kementerian Kehutanan dan stakeholder yang terkait. Jadi kita nanti tinggal menunggu beberapa kegiatan lanjutan sebagai eksekusi itu. Ya, terima kasih Pak Arif. Ya. Mudah-mudahan kegiatan itu bermanfaat. Amin. Baik kepada mahasiswa, masyarakat yang ada di lingkungan di daerah Taman Nasional Meru Betiri, dan juga bagaimana bisa menjaga hutan lindung yang ada di sana. Nah, menurut Pak Ali, apa saja trik yang dilakukan jenengan selama ini untuk menjaga kondisi wilayah di Taman Nasional Meru Betiri ini? Karena terus terang, Pak Ali, daerah Temporjo ini setiap tahun informasinya selalu mengalami banjir. Nah, banjir itu akibat hutan gundul, ya. Kemudian membuang sampah di sungai, dan masyarakat masih belum sadar untuk menjaga hutan yang ada di sini. Apa yang jenengan lakukan selama ini? Oke, terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesempatan sore ini kami sangat terhormat dan bangga dikunjungi. Yang pertama Pak Arif dari FISIP Universitas Jember dengan mahasiswanya, dan tentunya yang kedua Pak Yai. Terima kasih Pak Yai mengunjungi kami di tengah hutan ini. Saya hari ini didampingi oleh Pak Bahrudin, sehari-hari sebagai kepala resort. Beliau ujung tombak di depan. Bersama ini saya ini dampingi Pak Dani, ketua kelompok masyarakat yang sekarang ini kita berdiri. Terima kasih Pak Yai. Jadi kami memakai konsep adalah kebersamaan. Seluruh unsur yang ada di masyarakat, mulai dari yang paling bawah yaitu tokoh masyarakat, kepala desa dengan perangkatnya, tentunya dengan tokoh-tokoh agama juga. Di situ kami sering diskusi, duduk bareng, memikirkan bersama di antara kondisi hutan yang benar-benar berada di atasnya. Ini kalau gundul bagaimana? Dan tentunya banyak masyarakat yang mendukung upaya itu, tapi juga ada beberapa masyarakat yang masih perlu kita support, kita dampingi, kita dorong. Beberapa hari ini kita didukung oleh beberapa keagamaan. Contoh, kemarin kita ada namanya Meru Betiri Bersolawat, itu oleh kelompok masyarakat kecil. Dan
itu juga dari perguruan tinggi UNED, Iya. dan Pak Kiainya kebetulan juga dari UNED, Iya, Pak Kiai Bayi Nafi. Nafi, ya. Beliau mendampingi masyarakat. Jadi kami malah senang dapat support dari akademisi, dari perguruan tinggi, dari tokoh-tokoh agama juga. Dan tentunya itu terus kita tingkatkan sehingga upaya-upaya kita membangun hutan ini benar-benar bersama. Karena kalau sendirian kayaknya nggak mampu, Pak Yai. Iya. Pak Barudin cuman berapa? 6 orang ya di lapangan ya, sekitar 6 orang Pak Barudin. Disuruh menjaga kurang lebih ada sekitar 6.000 hektar wilayah kerja beliau. 6 orang ya. 6 orang. Jadi kami benar-benar harus mengandalkan kesadaran masyarakat terutama. Ayo kita membangun hutan, dan sekarang kita berbicara ini namanya zona rehabilitasi, Pak Kiai. Zona rehabilitasi ini satu zona yang karena ekosistemnya rusak, perlu dipulihkan, direhab. Nah, dalam rangka itu kami melibatkan seperti Pak Dani ini, supaya ayo hutannya tetap. Nah, kita rembuk, kita musyawarah, ada tanaman kehutanan yang harus tumbuh, yang harus bisa menjadi fungsi ekologi, Pak Yai. Dan yang kedua juga tanaman yang bisa dirasakan manfaat langsung oleh masyarakat, terutama yang jangka pendek dan jangka menengah. Dan seperti yang kita lihat hari ini, durian sudah mulai berbuah, sudah tumbuh hampir semuanya. Ada pete, ada jeruk, ada nangka, semuanya. Ini mudah-mudahan menjadi satu kesempatan yang bagus untuk masyarakat sini dalam mereka membangun hutan. Ekologinya tercapai, ekonominya tercapai, kehidupan sosialnya juga menjadi lebih baik karena ekonominya tercapai. Jadi saya sangat terima kasih. Mudah-mudahan program SDGs sangat-sangat dibutuhkan di Taman Nasional Meru Betiri, khususnya tentang tujuan ekosistem darat yang penuh dengan support bersama. Itu Pak Yai. Terima kasih Pak Ali, terima kasih Pak Arif. Kami dari NGO Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia yang memang konsisten terus mendorong bagaimana tujuan SDGs itu tercapai, terutama di goal yang ke-13, perubahan iklim. Nah, ini harus kita jaga bersama sehingga sinergisitas, kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dengan perguruan tinggi, para mahasiswa, para dosen, tokoh masyarakat, dan juga aparat-aparat pemerintah, seluruh stakeholder yang intinya bagaimana bisa menjaga hutan ini. Memperbaiki hutan yang sudah rusak harus kita lakukan. Alhamdulillah program dari Taman Nasional Meru Betiri yang dilakukan oleh Pak Ali ini cukup berhasil karena beliau menggandeng tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar untuk terus menjaga hutan ini. Dan hutan yang kemarin sudah gundul, alhamdulillah sudah ditanami dengan tanaman yang produktif tapi tetap menjaga ekosistem. Ya, seperti durian dan buah-buahan, tapi di samping itu ada tumpang sari ya, tumpang sari yang bisa penghasilannya dinikmati oleh masyarakat. Nah, tinggal begini bahasa saya itu, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kita tidak boleh merusak bumi yang sudah bagus. Sehingga kalau program ini sudah jalan, harus didukung seterusnya. Harus disupport, dijaga, jangan sampai dirusak kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.